Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk mempresentasikan biografi tentang idola atau panutan saya, yaitu Awkarin atau dikenal sebagai Karinovilda. Karinovilda Sulaiman lahir pada tanggal 29 November 1997. Ia adalah seorang selebriti internet, YouTuber, model, pengusaha, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Kehidupan awal. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya Muhammad Sulaiman Abidin merupakan seorang dokter spesialis mata yang berpraktik di Rumah Sakit Siloam Cilandak Barat, Jakarta, dan Sil-Lasik Center Jakarta, sekaligus TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel. Ibunya yang bernama Siti Zukraida merupakan seorang dokter gigi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ia memiliki satu orang adik perempuan bernama Zahra Anisya Sulaiman, yang lahir pada tanggal 23 November 2002. Karir. Ia menjadi perintis sekaligus CEO dari ETI Management yang merupakan manajemen dari sekumpulan selebriti internet yang berkarir di media sosial Instagram. Selain itu, ia juga memiliki serentetan bisnis lainnya, seperti Bad Influencer by Awkarin, yang merupakan sebuah bisnis pakaian yang menjual sweater dan kaos oblong, bisnis fashion dengan hijab yang diberi nama Halibayo Awkarin, usaha makanan bertajuk Au Kenyang yang dijual secara daring, serta organisasi non-profit bertajuk Au Adoption yang bertujuan untuk menolong hewan-hewan yang dibuang dan tak terurus, untuk mencarikan pemilik baru yang ingin mengadopsi. Ia mulai menjadi relawan ketika ia bertandang ke Palu, Sulawesi Tengah untuk membantu para korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi pada tahun 2018. Selanjutnya, ia bersama organisasi sekolah relawan dan kitabisa.com berkecimpung dalam penggalangan dana untuk membagikan masker terhadap korban kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Pulau Kalimantan pada tahun 2019. Ia juga terjun langsung membagikan sebanyak 3.000 nasi kotak untuk dibagikan kepada para mahasiswa yang ikut serta dalam unjuk rasa dan kerusuhan pada bulan September 2019 di depan gedung DPR. Pada 25 September 2019, ia ikut membersihkan lokasi yang menjadi titik bentrok antara demonstran dan polisi. Kehidupan pribadi. Pendidikan. Ia pernah bersekolah di SMP Negeri Tanjung Pinang dan pernah bersekolah SMA di SMA Negeri 58 Jakarta. Dan ia pernah berkuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan manajemen. Saat pengumuman kelulusan dari jenjang SMP, ia meraih nilai ujian nasional dengan rata-rata 9,5 di setiap mata pelajaran dan total nilainya secara keseluruhan adalah 37,9. Bahkan, ia sampai diwawancarai oleh salah satu wartawan dari acara televisi Detak TPI yang ditayangkan di TV. Asal-usul nama Awkarin. Pada awalnya, ia ingin memberi nama akunnya dengan Awkward Karin. Menurut pengakuannya, ia sempat tidak bisa berkomunikasi di depan orang banyak ataupun di depan kamera. Karena itu, ia digolongkan sebagai orang yang awkward. Menurut bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai canggung. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memakai nama pengguna Awkward Karin di salah satu akun media sosialnya. Namun, menurutnya nama tersebut terlalu panjang. Ia pun menyingkat kata awkward menjadi AWK saja. Karena Karin merupakan nama depannya, maka huruf K pada kata AWK dihilangkan, sehingga terbentuklah nama Awkarin. Hubungan asmara. Ia pernah berpacaran dengan seorang pria bernama Deva Fiandika yang berakhir karena Deva diduga berselingkuh dengan salah satu sahabat Awkarin. Beberapa bulan kemudian, ia menjalin asmara dengan selebriti internet bernama Gaung Sabda Alam Muhammad, yang lebih dikenal sebagai Gaga Muhammad. Namun, mereka hanya berpacaran selama sekitar 5 bulan. Setelah itu, ia sempat berpacaran dengan Oka Mahendra Putra yang sempat menggunakan nama panggung John Hammond. Sebelum Oka meninggal dunia, mereka sudah sempat menyatakan untuk memutuskan hubungan asmara. Kemudian, ia berpacaran dengan Muhammad Alfi Asyari yang merupakan anak dari Wakil Ketua MPR Mahyudin. Hubungan pacaran mereka hanya bertahan selama 2 bulan. Setelah itu, ia menjalin hubungan berpacaran yang berbeda agama untuk pertama kali dalam hidupnya dengan salah satu selebriti internet dari ETI Management, yakni Gangga Kusuma. Setelah beberapa bulan berpacaran, mereka pun putus. Pada tahun 2020,
Ia berpacaran dengan Muhammad Sabian Tama yang merupakan anak dari pendiri Net Media Tama, sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju pada era Presiden Joko Widodo untuk periode 23 Oktober 2019 sampai 23 Desember 2020, yakni Wisnu Utama. Namun, hubungan mereka kandas pada saat Awkarin merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dan juga saat hari jadi peresmian hubungan berpacaran mereka. Awal tahun 2021, Awkarin pernah diisukan dekat dengan pembalap Sean Gelael yang merupakan anak dari konglomerat sekaligus pemegang franchise KFC Indonesia, Ricardo Gelael. Hubungan mereka tidak dipublikasikan hingga isu kedekatan mereka hilang pada pertengahan tahun 2021. Pada 29 November 2021, Awkarin resmi dilamar oleh Gangga Kusuma di hari ulang tahunnya. Gangga merupakan seorang musisi dan penulis lagu asal Indonesia. Gangga sendiri pernah menjalin hubungan dengan Awkarin dan hubungan mereka sempat kandas di tengah jalan. Mereka resmi kembali bersama pada September 2021. Tetapi baru-baru ini ada isu bahwa Gangga melamar Awkarin itu hanya sebagai prank. Prank yang dimaksud itu adalah Gangga memutuskan hubungan tersebut dengan satu pihak. Hal itu dilihat dari cuitan Awkarin di akun Twitternya. Akan tetapi dari pihak Awkarin atau Gangga pun belum ada klarifikasi dari keduanya. Awkarin juga mempunyai single lagu yaitu 1 Cewek Manis, 2 Bed bersama Yonglek, 3 Candu, 4 Bedes, 5 Makan Doang bersama Yonglek, Masgib dan mendiang Oka Mahendra. Dia juga membintangi film di antara Cinta dan Guestlist. Alasan mengidolakan Awkarin. Karena saya menyukai Awkarin dari SD, mungkin pasti ada alasan tertentu saya menyukai Awkarin itu karena apa. Pertama, saya menyukai Awkarin karena dia pekerja keras. Awkarin merupakan anak muda yang konsisten bekerja bersama dengan talent-talent tim manajemen lainnya. Awkarin selalu memiliki jadwal-jadwal pekerjaan yang sudah ditata oleh manajer pribadinya setiap hari. Karin jarang sekali mengeluh dan sering mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang selebgram dan influencer masa kini. Waktu liburnya pun seringkali ia gunakan sambil bekerja. Kedua, profesional. Karin selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk klien-klien yang ingin bekerja sama dengan dirinya. Coba perhatikan feeds di Instagramnya, Karin selalu totalitas dalam menggarap permintaan klien, baik itu dari toko online shop kecil hingga perusahaan-perusahaan ternama. Karin juga selalu berusaha on time saat diundang klien ke suatu tempat dan tetap hadir meskipun kondisi tubuhnya sedang tidak begitu sehat. Ketiga, produktif. Tiada hari tanpa menciptakan sesuatu. Mulai dari mengedit foto sendiri, menyusun konsep, video-video endorse, membuat memo atau reminder untuk pekerjaan yang harus dilakukan, hingga mencatat kata-kata motivasi yang digunakan untuk mencapai target impiannya. Semua itu bisa Karin lakukan sendiri. Keempat, jadi CEO dan entrepreneur di usia muda, mulai dari manajemen yang menaungi talent-talent berkualitas dengan segudang aktivitasnya, Beat Influencer by Awkarin yang menjual outfit-outfit original dan kekinian, hingga Hali by Awkarin yang menjual hijab dan pasmina. Semua itu adalah bisnis-bisnis yang dibangun Awkarin dari titik nol. Sekarang, semua bisnis Awkarin tersebut sudah berjalan dengan lancar. Karin pun sudah bisa membeli mobil, apartemen, dan rumah pribadi dari hasil jeripayahnya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.